6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video yang menjelaskan tentang materi yang telah diajarkan oleh Pak Gabriel beberapa saat lalu. Nah, penasaran? Yuk kita simak lebih lanjut. Check it out. Nah, pasti di setiap suatu pelajaran apapun, pasti itu memiliki tujuan pembelajarannya. Begitu juga dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu baris dan deret. Kita memiliki tujuan, yaitu untuk dapat memahami konsep baris atau urutan, dan juga deret, yaitu penjumlahan baris. Lalu yang kedua, kita juga ingin agar kita dapat menentukan pola dan juga suku ke N dari suatu barisan. Dan yang terakhir, kita ingin menerapkan konsep baris dan deret dalam pemecahan masalah nyata. Lalu selanjutnya kita memiliki beberapa kata kunci seperti konsep baris dan deret, pola bilangan, suku ke N, deret aritmatika, geometri, jumlah ke N, suku, dan pemecahan masalah. Nah, udah gak sabar kan? Ayo kita mulai lebih lanjut. Check it out. Nah, oke. Untuk soal yang pertama, diketahui barisan geometri memiliki pola 20, 10, 5, dan 25. Di sini pertanyaannya adalah suku ke 7-nya. Oke, berarti di sini baru 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita harus mencari 3 suku lagi. Nah, untuk mencari sukunya, kita akan menggunakan rumus suku ke N barisan geometri, yaitu AN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, untuk keterangannya, A itu merupakan suku pertama, lalu R merupakan rasio, dan juga N merupakan nomor suku yang dicari. Nah, berikut untuk cara pengerjaannya. Adalah A itu merupakan suku pertama, lalu R merupakan rasio, lalu N merupakan nomor suku yang dicari. Nomor suku yang dicari. Oke. Nah, jadi di soal ini suku pertamanya adalah A sama dengan 20. Nah, lalu sekarang kita akan mencari R-nya. R-nya itu berapa sih R-nya? Nah, kita akan mencari R-nya itu dengan cara suku kedua dibagi suku pertama. Berarti R sama dengan suku pertama, yaitu 20, lalu dibagi dengan suku kedua, yaitu 10. Nah, itu sama dengan 1/2. Nah, jadi karena setiap suku dibagi 2 dari sebelumnya, maka hasilnya R sama dengan 1/2. Nah, oke. Sekarang kita akan memulai pekerjaannya karena kita sudah menempatkan komponen-komponen yang kita butuhkan, yaitu suku pertama 20 dan rasionya 1/2. Nah, oke. Sekarang kita akan masukkan ke rumus. Nah, rumusnya itu sebenarnya sangat simpel, teman-teman, yaitu AN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, untuk soal ini jadi kita akan masukkan U7 sama dengan 20 suku pertama, rasionya 1/2 kali 7 pangkat 7 kurang 1. Nah, jadi kita akan menghitung pangkatnya dulu. Oke, kita akan hitung pangkatnya dulu. Jadi di sini 1/2 pangkat 6, karena ini udah dihitung ya. Jadi sama dengan 1/64. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan substitusi hasilnya. Berarti di sini karena ini kita udah dapat jawabannya, kita akan masukkan lagi ke rumusnya. U7 sama dengan 20 kali 1/64. Nah, kita akan langsung hitung aja. Jadi U7 sama dengan 20 per 64
Nah, terus hasil dari 20/64 ini adalah 0,3125. Nah, jadi untuk suku ketujuh dari barisan geometrik tersebut adalah 0,3125. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, diketahui suku keempat dan kesembilan dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 10 dan 25. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan suku pertama A dan beda dari barisan tersebut. Nah, jadi diketahui kalau misalnya U4 adalah 10 dan U9 adalah 25. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Untuk pengerjaannya, check it out. Nah, karena ini barisan aritmatika, saya akan menggunakan rumus umum suku ke N, yaitu UN sama dengan A tambah N dalam kurung tambah N kurang 1 B, di mana A adalah suku pertama dan B adalah bedanya. Sekarang kita tahu nilai suku keempat dan suku kesembilan, jadi kita masukkan ke rumus. Nah, untuk suku keempat, untuk suku keempat, U4 sama dengan 10, terus 10 sama dengan A tambah 3B. Lalu untuk suku ke-9, U9 sama dengan 25. Artinya 25 sama dengan A plus 8B. Nah, sekarang kita sudah mempunyai dua persamaan. Nah, kemudian saya akan kurangi persamaan kedua dengan persamaan pertama untuk menghilangkan A-nya. Dengan cara berarti A tambah 8B kurang A kurang 3B sama dengan 25 kurang 10. Nah, hasilnya adalah 5B sama dengan 15, sehingga diperoleh B sama dengan 3. Karena A5, jika 15 dibagi 5, hasilnya akan memperoleh 3. Jadi untuk bedanya adalah 3. Nah, oke teman-teman, karena kita telah mendapatkan suku B, sekarang kita akan mencari suku A sesuai pertanyaan tadi. Nah, cara mencari suku A adalah dengan cara substitusikan kembali ke salah satu persamaan awal. Misalnya ke persamaan A plus 3B sama dengan 10. Nah, terus habis itu berarti A ditambah 3 lalu dikali 3 sama dengan 10. Nah, karena hasilnya kita sudah tahu 10, kita akan mencari dengan cara kita akan kalikan terlebih dahulu ini. Berarti A tambah 3 kali 3 9 sama dengan 10. Berarti A-nya di sini adalah 1. Jadi untuk hasil A atau suku pertamanya adalah 1, karena A tambah 9 sama dengan 10 sama dengan 1 tambah 9 sama dengan 10. Oke teman-teman, nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal bagian 3. Nah, Budi menghitung mulai dari 1000 kemudian bertambah menjadi 8. Oke, jadi polanya itu bertambah. Jadi 1008, 1016, 1024, 1072 dan seterusnya.
lalu selanjutnya kita akan bahas Risa. Nah, Risa pada saat yang sama menghitung mulai dari 2008. Namun berbeda dengan Budi, Risa itu berkurang. Jadi Budi yang bertambah 8, kalau Risa berkurang 4. Jadi hitungannya 2004, 1996 dan 1992. Nah, bilangan tepat sama saat mereka menghitung secara bersama-sama adalah berikut adalah cara pengerjaannya. Budi sendiri untuk Budi sendiri akan jadi UB sama dengan 1000 tambah 8 dalam kurung N kurang 1 tutup kurung. Lalu ini untuk Budi. Lalu untuk Risa UR sama dengan 2008 ya, 2008 kurang 4 dalam kurung N1. Oke. Nah, karena mereka harus menyebutkan angka yang sama pada angka yang sama, maka kita akan mencoba untuk menyetarakan kedua persamaan ini. Nah, oke. Untuk caranya pertama, berarti kita akan masukkan dulu kedua persamaan ini, berarti akan jadi 1000 tambah 8 N kurang 1 sama dengan 2008 min 4 N kurang 1. Nah, jadi kita sudah masukkan kedua rumus ini dan kita akan setarakan. Nah, yaitu kita yang pertama itu harus membuka kurungnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi caranya itu jadi 1000 tambah 8N kurang 8 sama dengan 2008 kurang 4N tambah 8. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan hal ini ya. Nah, berarti di sini ini jadi 992 tambah 8N sama dengan 2012 min 4N. Nah, lalu selanjutnya kita akan pindah ruaskan ini. Oke, berarti kita akan bikin, berarti kalau dari sini dia plus ke sini, berarti di sini jadi minus, dan kalau di sini ke sini berarti dia jadi plus. Oke, berarti hasilnya tuh 8N tambah 4N sama dengan 2012 kurang 992. Nah, hasilnya di sini 8 tambah 4 akan jadi 12N. Lalu di sini akan jadi 1020. Jadi total N-nya sama dengan 85. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mendapatkan nilai N-nya, yaitu nilai N-nya berapa tadi? Ya, benar sekali, 85. Nah, sekarang kita akan substitusikan N tersebut ke dalam rumusnya Budi. Seperti yang kita tahu bahwa tadi rumusnya Budi adalah B sama dengan 1000 tambah 8, N-nya kita ganti jadi 85 kurang 1. Lalu selanjutnya 1000 tambah 8, di sini hasilnya 84, jadi 84. Mana-mana itu perkalian yang selalu dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi 8 kali 84 adalah 672. 1000 ditambah 672 adalah 1672. Jadi angka yang sama yang mereka ucapkan adalah 1672. Oke, nah sekian dari soal yang telah saya jelaskan. Kiranya lewat latihan-latihan soal ini
dan juga lewat materi-materi yang telah disampaikan, kiranya ini dapat menambah wawasan baru kepada teman-teman. Dan juga kiranya lewat materi ini, teman-teman tidak hanya menyaksikan begitu saja, namun teman-teman bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekiranya itu dari saya. Jika ada yang masih bingung, bisa langsung bertanya kepada saya sendiri.